Izin memperkenalkan kalian kepada karya dari Joseph Haydn, seorang komponis yang dinamakan Bapak Simfoni Dunia. Ada banyak sekali tokoh musik klasik pada zaman dahulu. Kalian pasti pernah mendengar tentang Johann Sebastian Bach, Frederick Chopin, Beethoven, dan lain-lainnya, yang karyanya mungkin masih dikenal sampai saat ini. Namun tahukah kau tentang Franz Joseph Haydn? Mungkin banyak dari kita yang belum kenal dengan Franz Joseph Haydn. Sama, aku juga belum kenal. Tapi setelah saya telusuri di internet, ternyata Bapak Simfoni ini telah memberikan banyak sekali karya besar pada dunia. Perjalanan Haydn. Rohrau, ya, sebuah desa kecil yang indah dan juga sebagai tanah kelahiran Franz. Lahir di keluarga yang sederhana, bakat Franz sudah terlihat sejak umurnya menginjak 6 tahun. Menyadari bahwa desanya tidak bisa mengembangkan bakat anaknya tersebut, orang tua Franz memindahkannya ke sekolah yang berada di Hamburg untuk mendalami seni musik. Di situ ia belajar bermain biola, piano, dan berbagai macam hal musik lainnya. Menginjak masa remaja, Franz merasa bahwa suaranya berubah dan dia memutuskan untuk keluar dari paduan suara dan tinggal dengan seorang temannya, Johann Michael Spengler. Dengan berbagi ruang loteng yang sempit sebagai tempat tinggalnya, Haydn memulai karirnya sebagai musisi lepas. Dari situ, karir Haydn mulai naik. Pada tahun 1756, sang komposer menulis karya musik kuartet jazznya yang pertama. Karyanya disambut baik oleh para pendengar, dan dari situ Franz mulai semangat untuk menulis karya musik yang lainnya. Disitulah titik balik dari karir Franz. Ia mulai diminati sebagai pemain maupun sebagai guru. Kemudian Franz mendapatkan rekomendasi kepada Count Morzin yang pada 1757 menjadi majikan penuh waktunya. Menjadi Kapellmeister. Jabatan Haydn di bawah Count Morzin adalah seorang Kapellmeister, yaitu direktur musik kecil orkestra. Dia memimpin orkestra kecil majikannya di Unterlukowitz dan menulis simfoni pertamanya untuk ensemble ini, mungkin dengan angka ganda. Philips Down pernah mengomentari simfoni pertama Franz. Benih masa depan ada di sana. Karya-karyanya sudah menunjukkan kekayaan dan kelimpahan materi dan ekspresi yang disiplin namun beragam. Sekedar fun fact bahwa julukan sang original ini tidak tiba-tiba didapatkan oleh Haydn. Namun panggilan ini diberikan karena selama menjadi Kapellmeister, ia mengisolasikan dirinya sendiri dari musik luar. Secara singkatnya, Haydn tidak mengikuti tren dan tidak menggunakan inovasi dari musik orang lain. Namun musik yang dihasilkan Haydn sendiri sangat indah dan enak didengar. Seperti quotes oleh Franz sendiri, "There was no one near to confuse me, so I was forced to become original." Tidak ada orang di dekatku yang membuatku bingung dalam berkarya. Jadi aku dipaksa untuk menjadi original, menjadi diriku sendiri. Ini adalah salinan asli Gott erhalte Franz den Kaiser di tangan Haydn. Menelusuri karya Haydn selama 6 dekade di mana ia diproduksi, seseorang menemukan peningkatan bertahap namun stabil dalam kompleksitas dan kecanggihan musik Haydn yang berkembang pada saat ia belajar di pengalaman sendiri dan rekan-rekannya. Beberapa landmark penting telah diamati dalam revolusi gaya musik Haydn. Pada tahun 1779, perubahan penting dalam kontrak Haydn memungkinkan dia dalam menerbitkan komposisinya tanpa izin sebelumnya dari majikannya. Hal ini memungkinkan Haydn untuk menghidupkan kembali karirnya sebagai komposer musik murni. Perubahan itu membuat dirinya terasa paling dramatis pada tahun 1781 ketika Haydn menerbitkan 6 karya musiknya yang terbaru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.